Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih teman-teman. Kenapa mohon maaf? Karena bakalan telat ngobrolnya. Tapi udah deket kok. Jadi sambil nyetir ya, live dikit. Ini kita bentar ya. Ini tuh siapa nih tamunya? Oh, dari OKOC Syam Tuban. Oke, nah seperti biasa kita dengerin atau pertanyaan dari sambil nunggu ya, sambil nunggu yang lain. Oke, dari siapa nih? Dari Abdul di Tangerang. Abdul nanya, halo Prof, izin bertanya. Kok nggak kebaca nih? Oh, izin bertanya Prof, gimana ya cara naikin omset penjualan? Soalnya usaha saya nggak pernah naik yang signifikan, Prof. Paling hanya sedikit. Mohon arahannya ya, Prof. Oke. Makasih pertanyaannya. Ini pertanyaan kedua terbanyak yang saya pernah dapetin. Yang pertama, gimana mulai usaha atau gimana punya modal cukup untuk usaha, dan itu bisa dicari di video-video saya di Instagram dan YouTube dan TikTok. Gimana caranya mulai usaha dengan sesuatu yang minim, contoh dengan kuota aja. Ya, ngobras yang lalu, ngobras berapa tuh? 432 atau 433 itu bicara dengan yang jualan baju dan produksi baju abaya. Katanya cukup modal kuota aja, habis itu bisa jadi dropshipper. Ya, semuanya udah disiapin. Yang penting dipermudah untuk mendapatkan income tambahan. Income itu apa? Penghasilan tambahan. Nah, nomor 2 paling banyak ditanya adalah, saya udah punya usaha nih, gimana naikin omsetnya? Nah, jawaban pertama dan yang paling sering saya sampaikan kepada teman-teman yaitu harus gabung komunitas. Bukan cuma 1, bukan cuma 2, 1000 pun masih kurang. Kenapa? Karena di komunitas tersebut kita otomatis punya network atau kenalan baru. Dan kenalan baru seperti kita tahu itu adalah yang bisa kita berikan informasi mengenai produk atau jualannya Mas Abdul. Ya, jadi ini kalau saya nyetir saya nggak bisa bacain komentar-komentarnya. Nanti tolong Winnie atau dia respon-responin. Nah, jadi kenapa sih harus lewat komunitas? Karena contoh ya, kalau yang kita dagang atau usaha itu yang tahu hanya orang-orang yang ada di kontak HP kita, ya berarti kolamnya ya sebesar itu. Ya, kolam yang akan beli. Dan beli itu kan artinya apa? Transaksi. Dan transaksi itu kan artinya apa? Omset. Ya, jadi untuk naikin omset betul-betul harus transaksinya naik. Gimana caranya supaya transaksinya naik? Berarti harus promosi banyak, kolaborasi banyak, dan interaksi banyak. Ujungnya apa? Ya, singkat cerita, komunikasinya harus banyakkan. Komunikasi soal apa? Soal informasi. Ya, informasi apa? Terkait
kreasi dan inovasi kita di dalam produk atau jualan atau jasa kita. Dari tadi kan banyak banget tuh ya, ada inovasi, kreasi, ada informasi, ada komunikasi, ada interaksi, ada kolaborasi, ada promosi, apalagi, dan ada transaksi. Jadi kalau transaksinya mau naik, ya berarti informasi yang kita sebarkan harus juga naik. Contoh, kalau mau dapetin 5 pembeli sehari, terus kita ngirim informasinya ke berapa banyak orang ya? Oh, katakanlah 50 orang. Jadi setiap hari harus kirim informasi ke 50 orang tersebut untuk bisa dapetin 5 transaksi. Terus kalau mau dapetin 10 transaksi gimana? Berarti tambahin kali 10 berarti ya. Karena tadi 5 dapat dari 50. Ya, jadi berapa? 10 kali kan? Kalau mau 10 kali 10 aja berarti 100 orang yang harus kita kirimin informasi pada saat itu, atau hari itu, atau minggu itu, atau bulan itu ya. Jadi mau lebih dari 10, misalnya 20, ya kali 10 aja. 20 kali 10 berapa? Berarti 200 orang yang harus kita informasi. Jadi sesederhana itu pola pikir kita. Kalau omset mau naik, yang mau beli itu nggak ujuk-ujuk, kalau kata orang Betawi ya. Nggak ujuk-ujuk dateng, dia harus dikabari atau diberikan informasi. Jadi setiap hari kita harus, contoh ya, nge-WA ke entah itu 50 orang, entah itu 100 orang, entah itu 200 orang. Wah, saya nggak punya tuh kontak HP sebanyak itu. Ya kalau gitu bermitra dengan yang kontak HP-nya 500 atau 1000 atau 2000 bahkan di OKOC kalau nanya sama sekjen OKOC namanya Bang Mule ada berapa kontaknya? Ada 5000 di HP-nya. Ya, jadi kolaborasi seperti itu. Adanya di mana? Berarti ya mau nggak mau masuk ke komunitas supaya kenalan kita nggak 4L. 4L itu apa? Lu lagi. Ya, supaya nggak 4L berarti harus masuk ke komunitas. Mudah-mudahan membantu ya Mas Abdul. Terus langsung daftar okoce.net supaya bisa gabung dengan komunitas-komunitas. Dan di komunitas OKOC itu ada beberapa platform untuk memperluas pasar. Contohnya okocemall.com. Terus ada pasar OKOC. Terus ada katalog OKOC dan seterusnya ya. Jadi itu yang bisa saya share. Nah, kita lihat yuk tamu kita siapa ini. Bentar ya, saya tangan yang satunya soalnya ada di setir, jadi saya perlu tangan satu lagi untuk bisa nayangin. Oke, ini dia nih yang akan muncul kali ini. Baca nggak nih? Ada dua mbak dari OKOC Syam, khususnya di Kabupaten Tuban apa ya? Ini sama Mas Hadi itu penggeraknya di sana. Udah pada hadir belum ya? Saya sambil parkir, udah sampai depan rumah soalnya. Terus dari situ harus masuk ke
ruang podcast. Ruang podcast. Oke, bentar ya. Ada Eka Seftia Damayanti dan Nini Indayati. Kita panggil ya. Nini itu Tianafa ya. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam Prof. Halo. Bisa dengar saya? Iya. Iya Prof, jadi dengar Prof. Oke. Ini suaranya putus-putus Prof, maaf. Oh, suara putus-putus ya? Sebentar. Cek. Kalau suaranya bagus. Halo Mbak Eka. Iya. Suara saya kedengeran nggak? Cek. Cek. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sorry agak gelap. Bentar ya. Bentar. Saya ke ruangan dulu ya. Oke. Nyalain lampu dulu. Kedengaran suara saya? Ya, dengar. Dengar ya? Pak. Oke, kita mulai dengan perkenalan pribadi dulu, boleh? Boleh. Monggo. Boleh. Monggo, silakan. Terima kasih Prof. Perkenalkan, nama saya Indayati, biasa dipanggil Nini. Saya nama di Instagram Tianafa. Tempat tanggal lahir Lamongan 24 Juli 1981. Pendidikan saya S1 Keperawatan, Mas. Tinggal saya Jalan Sejahtera 1 Timur Blok F sekarang. Saya tinggal Timur. Nama usaha saya tentang goreng wisata. Terima kasih Prof. Itu. Sorry, kejeda. Kedengaran ya? Suara saya kedengaran nggak? Kedengaran Prof. Oke. Video saya gimana? Videonya gelap atau terang? Terang, Prof. Terang ya. Oke. Ya. Oke. Mbak Eka silakan, monggo. Mbak Eka. Perkenalkan, nama saya Seftia Damayanti, biasa dipanggil Maya. Alamatnya Tuban, alamatnya Desa Rayung, Kecamatan Senori, Kabupaten Blitar. Terus saya Ini suaranya putus-putus di aku aja atau di
Mbak Nini juga. Suaranya sudah jelas, Prof? Oh, jelas ya. Ya, udah. Suaranya Mbak Eka jelas ya. Jelas. Jelas, Prof. Oke. 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 Nah, makasih nih perkenalan pribadinya. Nih kalau di ngobrol santai ini langsung promosi. Jadi promosinya apa aja? Pertama, jualannya apa? Ya, terus kedua, regone piro? Ketiga, gimana belinya atau di mana belinya? Keempat, terbuka buat kolaborasi nggak dengan teman-teman lainnya. Oke, jadi ada 4 unsur itu ya. Monggo Mbak Nini, silakan langsung promosi, gaspol, gaspol. Terima kasih, Prof. Kan ini produk saya, produk kentang goreng Mustafa yang saya produksi sendiri, yang berbahan dasar kentang. Insya Allah gizinya sangat banyak dan nilai gizinya sangat banyak, terutama untuk cemilan anak-anak, bisa digunakan untuk orang dewasa juga, dan bisa dipakai untuk kita tidak bingung kalau jajan, bisa langsung bawa ini, terutama masih anak-anak. Oke. Terima kasih, Prof. Ada berapa? Putus-putus. Sorry, agak di saya putus-putus. Kalau di Mbak Eka putus-putus nggak? Coba ngomong aja deh. Bentar ya, saya lihat ya, bentar. Oke. Lanjut. Mbak Nini. Lanjut. Lagi, Prof. Lanjut. Untuk ibu-ibu, Kedengeran kok, Prof. Kelihatan. jangan lupa Tapi tentang goreng Mustafa. Dijamin halal, dijamin nikmat, muantap rasanya, bagus untuk anak-anak dan juga orang dewasa. Makannya juga praktis, ekonomi, tidak ribet, bisa langsung dimakan dan bisa satu untuk cemilan. Terima kasih, Prof. Oke, sip. Nah, ini juga nih sejalan nih dengan pertanyaan, tapi habis ini ya, habis Mbak Eka promosi ya. Silakan Mbak Eka promosi. namanya harga kemasan 125 gram. Sambalnya ini sudah PIT, sudah NIP, PIRT juga untuk halalnya dalam proses. Terus ini sambalnya praktis sekali, bisa dibawa kemana-mana. Untuk anak kos ini sangat sekali. Selainnya gurih, ini juga praktis. Pedas. Untuk pecinta pedas ini cocok sekali nih. Bisa dicoba. Monggo. Oke, makasih. Nah, jadi dua-duanya terbuka untuk kolaborasi ya, reseller, nambah reseller kayak gitu ya. Terbuka ya, setuju ya? Oke. Kalau selama ini resellernya adanya di kota apa aja, Mbak Nini? Masih
di Tuban aja, Prof. Terus kemarin coba kita jangkau di kota sebelah, kota Lamongan. Baru itu aja, Prof. Oke, ya berarti kalau mau memperluas pasar alias meningkatkan omset, mau ndak mau resellernya harus dari kota-kota lainnya. Setuju ndak? Setuju, Prof. Setuju. Nah, berarti habis ini WA Mas Hadi Suna. Mas Hadi, kenapa saya nggak diperkenalkan dengan yang komunitas luar kota Tuban? Gitu ya. Ya, siap, Prof. Tadi diperintahkan untuk punya reseller di kota-kota selain di Tuban. Supaya apa? Supaya penjualannya naik. Ya, itu nomor satu. Kalau Mbak Eka juga mau ya? Mau punya reseller di luar nggak? Kalau Apa sudah ada? jadi apapun yang ingin bergabung langsung bisa lewat Shopee atau TikTok. Ah, iya. Jadi selain jualan kepada pengguna, tapi juga jualan kepada yang kita sebut mitra, sesama bisnis juga, supaya orang bukan hanya beli, tetapi dia juga bisa jadi mitra kita. Ya. Nah, otomatis orang yang dapat informasi mengenai produk-produk kita itu bertambah. Setuju nggak? Setuju. Setuju ya. Jadi kalau omset mau meningkat, yang tahu mengenai produk kita itu juga harus meningkat jumlahnya. Ya, kalau enggak nanti saya bilang tadi apa di awal 4L, yang beli nanti 4L. Apa itu 4L? Belum lagi. Namanya lo lagi. Bosen gitu. Dia lagi ya. Jadi itu salah satu caranya. Nah, terus nanti kalau keluar kota, gimana caranya supaya ongkos transport atau pengirimannya itu dicari yang paling ekonomis supaya harganya bersaing. Misalnya belinya di paket gitu ya, paket 5-an, paket 10-an. Kenapa? Supaya ongkos kirimnya jadi turun. Ya, nah di Tuban itu saya belum cek apa ada pengiriman paket dari OKOC Express. Ada enggak? Udah ada belum? Ini ada yang pakai 2 device ini. Jadi bunyinya ting ting ting. Jadi salah satunya di mute aja. Supaya suaranya enggak tubruan. Oke. Dari promosi yang tadi ada yang mau ditambah enggak? Misalnya gini. Kalau beli hari ini atau mendengar dari Ngobras itu diberikan paket promosi spesial, gitu. Ada nggak? Suara saya kedengeran nggak? Agak kurang jelas, Prof. Kalau diulangi lagi. Oh, kurang jelas ya.
Cek sound, cek, cek. Cek. Kedengaran enggak? Udah, Prof. Oh ya, kedengaran. Ini di situ ada yang pakai 2 handphone atau 1 handphone 1 laptop enggak? Satu handphone. Enggak. Mungkin ada yang lihat, Prof. Yang sebelahnya. Biasanya gitu. Oh enggak, deketan gitu di dalam satu ruangan. Jadi pelentang-pelentung gini, pelentang-pelentung suaranya. Atau di saya aja ya pelentang-pelentungnya. Cek sound, cek sound. 1, 2, 3. Kedengeran udah. Sudah. Dengar? Kapiran. Kedengeran ya. Coba saya matiin dulu ya salah satu ya. Salah satu. Mbak Eka coba ya saya matiin dulu ya sebentar ya. Nanti saya invite lagi. Ya. Supaya aku pengen tahu. Cek. Mbak Nini. Siap, Prof. Nah ini hilang suaranya nih. Coba bicara panjang. Coba nyanyi deh. Bisa nyanyi nggak? Ini lagi serak suaranya. Maaf. Kedengaran nggak, Pak? Ya. Berarti aman. Berarti ada di Mbak Eka nih splatterannya suaranya ya. Saya undang lagi ya. Mudah-mudahan udah bersih atau lebih bersih. Iya. Ya. Tunggu. Eka. Oke, ini ada. Oke, sudah saya undang lagi. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya apa? Pertanyaannya adalah, nah ini bagus nih. Mereka dengar suara saya nggak? Dengar, Prof. Ya, bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih bagus dari yang tadi. Nah, ini pertanyaan berikutnya ya. Iya. Kalau punya cerita, jadi berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman pahitnya di usaha ini, ada nggak? Oh no. Pengalaman pahit. Ono atau enggak? Halo. Cek. Bu Nini dulu, Oh, Kak. Bu Nini, ayo monggo. Punya enggak cerita yang mau dibagi ke kita? Pengalaman pahit di usaha ini. Untuk pengalaman saya, Prof, yang ya tidak terlalu pahit banget sih, cuma ya kemarin kayak ada pesanan ini tentang ini, pesanannya kisaran berapa bungkus gitu. Ternyata di hari H, menjelang hari H, itu konsumennya membatalkan. Katanya tidak ada produk lain, tapi ya alhamdulillah masih bisa di-cover ke yang lain, nggak terlalu pahit banget loh. Cuma ya di pengalaman aja. Masa itu kan sistemnya kayak kepercayaan, kayak ada pesanan gini kan dibikinkan tanpa ada depo dulu, Prof. Terus berapa banyak yang waktu itu pesenannya berapa banyak? 60 pouch. Ya enggak baca. Ada 60 pouch. Cuma kan saat itu sudah benar-benar
benar-benar kita kemas, kita ya sudah kita persiapkan, ternyata konsumen itu membatalkan. Oke. Terus apa yang begitu dibatalkan, apa yang dijalankan? Ini toh karena saya sendiri juga karena saya kan seperti yang tidak terlalu pikir kan kita oper lagi ke konsumen yang lain, alhamdulillah sedikit itu masih bisa terjual walaupun yang langsung saya langsung harusnya itu kan ya saya kan sudah menerima uangnya langsung, tapi karena pelan-pelan ya 1 minggu terjual. Alhamdulillahnya ini kan makanan ringan, tidak cepat basi, bertahannya kan bertahan agak lama, jadi ya pelan-pelan kita tawarkan ke teman-teman lagi, ke yang lain, habis. Oke, nah kira-kira dari pengalaman ini hikmahnya apa, Mbak? Ya, kita harus belajar lagi untuk dalam usaha itu, selain kita sistem kepercayaan, kita ada pertama komitmen dulu, komitmen atau kerja kayak sama konsumen atau retailer itu kita selain kepercayaan kita ada ikatan, kayak contohnya kita kalau pesanan itu kita minta untuk men-DP dulu walaupun 10% atau 5%, paling enggak kita enggak merugi banget. Oke. Selanjutnya karena bisnis itu kan pokoknya kan harus dihitung, uang itu kan harus dihitung antara pemasukan sama pengeluaran. Jadi mungkin uang itu atau yang modal itu kembali seperti itu. Putus ya bro suara. Suara saya putus-putus ya? Enggak, lancar bro. Oke. Terima kasih berbagi ceritanya Mbak Nini. Nah, pertanyaan yang sama persis ke Mbak Eka. Silakan Mbak Eka. Iya. Kalau untuk pengalaman yang merugikan sih enggak ya. Paling cuma itu saya jual yang di marketplace ya. Kan ada seperti Oke. Nah, kadang itu pembeli itu menolak paketan yang sudah dipesan kayak gitu. Jadi paketannya itu kembali lagi kepada kita kayak gitu yang ya enggak terlalu, tapi kadang ada kadang enggak yang seperti itu, enggak mesti sih Prof. Cuma itu aja sih kendalanya. Pada saat itu apa yang jadi solusinya apa? Solusinya itu dari kembali kaya. Cuma itu aja sih Prof. Oh, kembali aja, retur aja ya? Iya, diretur ke saya kembali. Oh. Tapi jumlahnya artinya ada kerugiannya nggak? Enggak ada kerugiannya, Prof. Kecuali waktu. Cuma kendalanya ya kecuali cuma waktu. agak kok dikembalikan gitu aja, cuma agak gitu aja. Oh, terus apa yang didapat hikmahnya dari situ apa kira-kira? Kalau dibeli kalau dibeli alhamdulillah, kalau enggak ya alhamdulillah. Oke, jadi pasrah bongkoan gitu.
nanti bisa dijual lagi, Prof. Kalau ada yang beli. Oh iya. Iya, iya. Alhamdulillah. Oke, jadi sikap kita harus bagaimana tuh? Hikmahnya apa? Sikap kita harus gimana sebagai pengusaha, pelaku usaha? Tetap sabar, tetap ikhtiar, terus jangan pernah kecewa. Kalau mungkin kalau sekarang nggak dibeli, bisa jadi besok dibeli lagi kayak gitu. Oh, jadi kalau misalnya dikembalikan ngomongnya masih tetap manis nggak? Oh, rapopo atau ya wes kirim balik gitu atau gimana? Ada telepon masuk ya? Enggak ya? Oke. Nah, pertanyaan berikutnya sebenarnya bukan pertanyaan berikut. Ini adalah kesempatan untuk para tamu bertanya kepada saya. Silakan bertanya kepada saya. Mau dimulai dari Mbak Nini? Monggo. Mohon izin bertanya, Prof. Dengan usaha kuliner ini kan sementara kan omsetnya masih sedikit, bagaimana untuk menentukan marketingnya supaya tingkat nilai penjualannya itu semakin meningkat. Itu aja, Prof. Terima kasih. Oke. Mohon maaf. Aku rada terputus-putus barusan. Boleh diulang sedikit? Pertanyaan saya, bagaimana cara memasarkan atau marketing kita supaya bisa membuat omsetnya semakin meningkat lagi, Prof. Oke. Mbak Eka ternyata panggilannya Mbak Maya ya? Aku baru tahu. Sorry. Mbak Maya, bukan Mbak Eka. Monggo. Silakan Mbak Maya. Prof, Ya. Bagaimana cara untuk jualan agar bisa sampai ke luar negeri? Oke. Kalau tak jawab Mbak Maya dulu ya. Untuk kemarin itu. Monggo, silakan. Kemarin apa? Itu Prof, kemarin kan ada pembeli dari Malaysia, pengen beli sambal saya. Tapi untuk mengakses lewat Shopee itu tidak bisa. Lah, saya kan belum tahu ya Prof, yang mengirim itu saya belum tahu gitu. Kalau belum tahu itu nanyanya ke siapa, Mbak Maya? Pak Haji ya seharusnya. Udah tanya belum? Belum. Monggo ditanya, tapi kalau mau nanya saya pakai WA boleh. Karena apa? Nanti saya kasih nomornya teman-teman di OKOC Export. Ya, kalau di Instagram itu ada namanya OKOC Export. Nah, teman-teman OKOC Export itu fasilitasi penjualan keluar Indonesia. Ya. Nah, itu Mas Hadi ini harus bisa jawab. Siapa komunitas di OKOC yang memfasilitasi pengiriman produk maupun terima bayar dari
komunitas OKOC. Namanya salah satunya OKOC Export. Ya, jadi itu yang bisa saya share. Nanti kalau nggak ketemu, nanti minta Mbak Winnie, tolong dikenalin nama Pak Hendi. Pak Hendi itu ketua penggeraknya OKOC Export. Ya, mudah-mudahan lancar dijual di Malaysia, Mbak Maya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, ini ada Bu Yovita Wardana. Mantap Pak Indra. Sama-sama mantap karena sudah mampir. Terima kasih ya. Ada Anggrin Siregar. Waalaikumsalam. Ada Naila Clothing. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau suaranya Mbak Maya ini lebih jelas, tapi saya bisa dengar Mbak Nini. Oke, pertanyaannya Mbak Nini, gimana caranya naikin omset, betul ya? Iya. Oke, nomor satu minta Pak Hadi, Mas Hadi beli yang banyak. Bilang risiko jadi ketua itu banyak, salah satunya beli yang banyak. Oke, kalau dia nggak mau beli yang banyak, kenalin sama jejaringnya yang lainnya. Artinya kita pakai kontak nomor di HP-nya Mas Hadi, Cak Hadi ya. Jadi bilang, ini informasi ini tolong disebarluaskan di jejaringnya Mas Hadi atau di kontak HP-nya Mas Hadi. Itu untuk orang beli. Tapi bisa juga kita kasih informasi untuk khusus reseller. Jadi kita kasih reseller di jejaringnya Mas Hadi juga. Supaya apa? Informasi mengenai reseller itu sampai informasi mengenai pembeli juga nyampe. Nah, kalau sudah, nomor 3 di okoc.net, udah pernah daftar belum di okoce.net? Sudah? Belum pernah. Nah, ini berarti ini namanya kenakalan Mas Hadi. Karena semuanya harus daftar di sana. Ya. Daftar di sana. Kenapa harus daftar? Karena kita bisa menghubung-hubungkan dengan pasar-pasar yang lainnya. Jadi bagi OKOC Syam Tuban, kalau belum disuruh daftar di okoc.net oleh Mas Hadi, itu namanya kenakalan Mas Hadi. Karena dia tidak memberi informasi yang lengkap. Gitu. Kalau sama saya, hukumannya cuma sederhana. Suruh lari, nemeni saya bareng. 5 kilo. 5 kilo aja. Ya. Jadi itu. Jadi yang ada, kalau lihat Mas Hadi nanti 3 bulan makin kurus, berarti makin nakal dia. Karena disuruh lari terus sama saya. Ya, itu kira-kira yang menjawab nggak? Kira-kira menjawab nggak Mbak Nini? Jadi ya, ono guyone, tapi intinya memperluas informasi gitu ya. Iya, Bro. Siap. Waduh, ada Bro Iwan, teks. Thank you Bro, udah mampir. Terus satu lagi, saya mau bilang ke Mas Hadi. Mas Hadi, kali berikutnya kalau mau dapat giliran ngobrol santai lagi, itu
saya minta viewer dari OKOC Tuban itu minimal 50. Ayo, minimal 50. Sekarang ini adanya 7 atau 6. Ya, 7 atau 6. Termasuk Mas Hadi. Jadi berikutnya supaya dapat slot untuk ngobras untuk anggotanya, minimal yang nonton harus 50. Kalau enggak, suruh lari temani saya lagi. Oke? Gitu. Jadi ini semangat komunitas. Ojo semangat yang jualannya aja gitu ya. Jadi komunitasnya saling dukung. Kalau komunitasnya nggak saling dukung, wah kepriben toh iki. Oke? Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lain? Sudah cukup, Prof. Cukup ya. Oke, yang satu OKOC ekspor, yang satu memperluas network sekaligus daftar di okoce.net supaya ada kartu tanda anggota digital supaya bisa ikut pelatihan di komunitas-komunitas lainnya dan juga dapat informasi mengenai contoh perizinan yang gratis, terus pemasaran atau pameran yang terjangkau daerahnya dan seterusnya ya. Ini informasinya lengkap di okoc.net. Dan juga jangan lupa follow IG-nya okoc.indonesia karena senantiasa ada informasi untuk meningkatkan skill atau keterampilan usaha. Contohnya nambah packaging yang baik. Nomor 2, bagaimana promo digital yang meningkatkan omset. Ya, contohnya gitu ya. Oke. Nah, sekarang udah masuk bagian akhir nih. Masuk bagian akhir yaitu kata-kata atau kalimat penutup dengan berbagi pesan. Berbagi pesan untuk saya dan juga teman-teman yang lain. Ya, kalimat penutup untuk berbagi pesan. Silakan dimulai dari siapa? Mau Mbak Nini dulu atau Mbak Maya dulu? Yang lebih senior ya. Suruhnya yang lebih senior ya. Iya. Ya, Prof. Ya, silakan. Mbak Nini. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Indra karena sudah mengundang di acara live ini. Untuk kata-kata Prof. Indra, wirausahawan sejati fokus mengejar peluang bisnis, sedangkan wirausahawan biasa fokus mengejar materi. Untuk netizen, jangan lupa pertama niat untuk berusaha. Yang kedua, orang pedagang harus bisa membuka peluang. Yang ketiga, optimis. Yang keempat, tekun tantangan. Yang kelima, jangan lupa yang paling penting adalah berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun hasilnya itu kita pastikan. Dan terima kasih. Dan ada satu lagi, karena saya sudah berdua, jangan lupa ridho suami itu yang sangat penting sekali. Terima kasih, Prof. Amin ya rabbal alamin. Mantap. Ridho suami. Suami sendiri kan? Ya, ridho suami sendiri kan? Ya, oke. Oke, bagus. Silakan Mbak Maya, monggo.
Terima kasih untuk kesempatannya. Jangan takut mencoba hal baru yang berbeda, karena hidup menjadi membosankan ketika kamu berada dalam batasan dari apa yang sudah kamu ketahui. Mantap. Berarti mulai besok coba hal baru, reseller dari Surabaya, Jakarta, Jogja, Semarang. Oke? Oke, Bro. Siap, laksanakan. Oke, tetap semangat Mbak Nini dan Mbak Maya. Semoga acara ini, silaturahmi ini membawa lebih banyak berkah lagi buat Mbak Nini, Mbak Maya, dan komunitas OKOD Syam Tuban. Terima kasih Terima kasih. waktunya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bro. Sama-sama. Oke, ini tadi kita ngobras dengan teman-teman dari Tuban. Oke, suaranya sekarang lebih bagus atau enggak nih? Ini ada pertanyaan belum saya jawab nih, yaitu dari Eki Sofyan. Saya sudah membuat NIB, cukup enggak untuk institusi? Nah, ini harus tanya ke setiap institusi syaratnya apa aja, karena setiap institusi variasi walaupun sedikit ya untuk syarat-syarat bekerja sama dengan institusi untuk penatunya ya. Tapi NIB itu adalah langkah awal yang tepat karena kita harus punya perizinan minimal NIB. Ya, jadi misalnya NIB itu untuk usahanya, tetapi untuk produknya, misalnya prosesnya gitu, misalnya halal atau enggak, itu juga bisa. Jadi emang ada penatu, emang harus halal, ya lebih bagus lagi menggunakan obat-obatan atau sabun-sabun yang lebih ramah lingkungan, membuang cairan-cairannya diolah dulu, misalnya contoh, dan seterusnya. Ini sangat penting buat informasi, terutama perusahaan-perusahaan yang orangnya lebih eco-friendly. Eco-friendly apa? Dia ingin menjadi ramah lingkungan, ya, eco-friendly. Mudah-mudahan membantu Bang Eki Sofyan. Nanti kalau belum tinggal WA saya. Kalau mau WA saya, pergi ke bio saya di Instagram dan klik kontak, langsung muncul WhatsApp saya di situ ya. Langsung ketik aja. Terima kasih teman-teman udah barengan di sini dan semoga harinya berkah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.